Ada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi selalu ada yang kita analisis, mengintervensi, bukan, tetapi memberikan masukan. Yang pasti goals dari semua ini adalah edukasi. Soal kontribusi dan orientasi siaran sepak bola di Indonesia. Ya, ini Persebaya tahun 97 juara, 2019 juara, dan kebetulan saya mengikuti semua fase-fase ini. Bagaimana siaran TV pada saat itu hanya sebagai bagian hiburan, tidak lebih. Nah, ini yang berkembang sedikit adalah kontribusi untuk siaran sepak bola, yakni aspek identitas sosial. Jadi, kalau kita nonton TV, pada saat itu yang kita rasakan adalah ada identitas tim yang sedang mau ditawarkan. Misalkan nih, Persib Bandung main teknik zamannya Kang Ajat Sudrajat. Kalau Surabaya, Makassar identitasnya khas, keras, force. Lalu ada identitas lain, kombinasi keras main cantik, Persipura. Nah, identitas komunitasnya yang ditawarkan di siaran sepak bola adalah supporternya. Ada supporter yang ingin tampil sebagai sosok atau komunitas yang kritis, rajin protes. Tapi ada juga yang kreatif, lewat chant, koreografi. Lalu ada lagi identitas yang dimunculkan dari komunitas, yakni kelompok yang pemberani, nekat. Kita sudah tahu kalau ada bahasa nekat pasti bondo nekat, singkatannya bonek. Tapi bonek pun sekarang sudah berubah, bukan lagi bonek yang seperti dulu, makan kagak bayar, merusak fasilitas umum. Sekarang bonek mulai cerdas, bahkan lewat gerakan dakwah yang kami bangun bersama, di sana sudah ada bonek hijrah. Di Bandung ada bobotoh takwa. Jadi kita mengenalkan kebaikan lewat sepak bola, lewat mana saja. Dan kita berharap banyak media atau siaran TV yang ikut memblow up itu supaya menjadi satu gerakan sosial yang baik. Nah, ini ada yang tidak baiknya, jadi transfer kekerasan yang dibawa oleh hooligan. Pertama kali kekerasan dikenal itu adalah hooligan Inggris. Ini tidak akan sampai kemana-mana kalau transfer kekerasan ini tidak diperkenalkan oleh mereka. Dan di Indonesia sekarang banyak sekali ultras. Jadi kalau saya bisa memilah-milah, ini sepak bola ini bisa kita pilah-pilah ketika awal muasal Liga Indonesia diperkenalkan, peleburan antara kompetisi perserikatan dan kompetisi Galatama. Ini Liga Indonesia, waktu itu Antv, ini penguasa tunggal, tidak ada stasiun TV lain yang berani invest, dan orang belum tahu bahwa ada rezeki besar di sini, ada industri besar yang bisa digali di sini, dimaksimalkan di sini. Lalu pada 2001-2002 ini mulailah stasiun TV berani mengalokasikan dana membeli hak siar. Sebelumnya bukan hak siar, bahkan ada satu momen klub justru membayar televisi untuk melakukan siaran langsung. Fase itu karena klub ingin menjual diri ke sponsor. Sampai pada musim saat ini 2022-23 nilainya sudah fantastis, 230 miliar diambil oleh Indosiar. Jadi memang kelihatannya besar, tapi kalau kita bandingkan dengan pengeluaran klub tidak ada apa-apanya, karena klub Liga 1 itu bisa hampir 20 miliar satu musim. Tapi mereka mendapat pemasukan dari sponsor dari tempat-tempat lain. Prestasi klub memang bisa berimbas pada nilai bisnis, tetapi basis fans juga bisa memiliki nilai komersial. Kita lihat Real Madrid nomor 1 karena tim paling sering juara Liga Champions, disusul Barcelona sesama Liga Spanyol. Lalu yang aneh ini Manchester United 10 tahun terakhir nggak pernah juara Liga, udah kalah mulu. Nah, ini tim idola saya kebetulan, Liverpool. Tetapi yang unik bagaimana tim yang 10 tahun tidak pernah juara Liga bisa menempati 3 besar klub yang bernilai bisnis tertinggi. Ketika tidak bisa meraih prestasi, maka aspek lain bisa digali, basis supporter, basis fans, aspek edukasi dari siaran langsung sepak bola. Kita tahu regulasi, law of the game, tidak semua penonton mengerti. Kalau penonton di TV aja kurang mengerti, bagaimana di lapangan. Jadi padahal tidak selalu wasit itu salah. Kita lihat kasus terakhir di Manchester United ketika melawan City, Manchester City derby. Itu golnya Bruno Fernandes dibilang itu harusnya offside. Tetapi di rule of the game yang baru itu tidak offside karena ada pemain MU yang sebenarnya offside tetapi dia tidak memanfaatkan situasi itu, sehingga kalau ini tidak diedukasi lewat siaran langsung tidak akan nyampe. Pelatih-pelatih Indonesia bisa mengcopy tiki-taka dari mana? Dari siaran langsung. Begitu pula dengan kreativitas fans. Kita mencontek Dortmund, luar biasa. Supporter dengan kreativitas yang sangat-sangat tinggi. Kita juga melihat Liga Italia. Ini soal sosial. Mungkin masih ingat dulu di Canio. Terusnya dia bisa bikin gol, tapi karena kipernya lagi cedera jatuh, bola ditangkap.
dihentikan sama dia. Harusnya yang menghentikan wasit, tapi dia menghentikan. Bahkan itu resikonya dia dapat kartu kuning. Dia dapat award sebagai sikap yang sportif. Nah, ini pesan edukasi ini bisa disampaikan hanya lewat siaran langsung. Nah, ini yang terakhir, jadi perlunya fokus grup. Kenapa? Ini menurut saya ini yang jadi poin dari pemaparan saya. Perlunya analisis insiden tiap pekan. Kenapa kok perlu? Baik itu dari pelaku. Misalkan kita bicara soal wasit, kita undang wasit, ada wartawan, ada praktisi. Kalau bicara soal teknik, ada pelatih. Karena ini di Indonesia saat ini yang sebenarnya agak memalukan ya. Masih terus terjadi pengaturan skor. Percaya tidak? Kita semua tahu orang-orangnya itu saja, tetapi memang mainnya cantik. Dari atas, penugasan wasit, dan lain-lain. Artinya ini akan bisa direduksi kalau ada fokus grup yang melibatkan PSSI. Jadi ada otoritas sepak bola Indonesia yang dilibatkan. Dan ada pengamat yang dilibatkan. Ada orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi selalu ada yang kita analisis. Mengintervensi, bukan, tetapi memberikan masukan. Yang pasti goals dari semua ini adalah edukasi.